she messing with your head. Sebelum mengenal lebih jauh tentang akuntansi keuangan syariah, kita harus paham bagaimana sih sejarah akuntansi keuangan syariah. Yuk simak penjelasannya. Adapun sejarah perkembangan akuntansi syariah yaitu menurut Profesor Sofyan Harapat, yang dimaksud dengan akuntansi syariah adalah bagaimana kita menjalankan akuntansi agar sesuai dengan syariat Islam. Pada dasarnya, menurut beliau ada dua konsep dalam akuntansi syariah. Yang pertama adalah akuntansi syariah yang dijalankan pada masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW serta juga para sahabat menjadi khalifah pengganti beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dilanjutkan dengan pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Selanjutnya adalah akuntansi syariah yang berkembang sekarang ini, yaitu di era di mana kegiatan ekonomi dan sosial banyak diwarnai oleh kegiatan ekonomi konvensional. Ini adalah gambar yang merupakan bank syariah di Indonesia. Untuk memahami tentang akuntansi syariah, tidak ada salahnya kita melihat dahulu konsep akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional dikatakan pertama kali oleh seorang pemikir dari Italia yang bernama Luca Pacioli. Pria yang dijuluki sebagai bapak dari akuntansi ini menerbitkan sebuah buku yang bernama Summa de Arithmetica Geometria Proportioi et Proportionalita, atau dengan arti kumpulan pengetahuan aritmetika, geometrika, proportoni, dan juga proporsional. Dalam buku ini, ia menyatakan bahwa dalam praktik perdagangan terdapat yang namanya konsep double entry. Sistem buku ini sendiri terbit di Venesia, Italia yang saat ini dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Perkembangan akuntansi syariah di masa pemerintahan Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab didirikan lembaga yang bernama Diwan untuk mencatat penerimaan negara. Kemudian di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga dikembangkan sistem laporan keuangan di pemerintahan dengan adanya kewajiban bagi lembaga pemerintahan untuk mengeluarkan bukti pada saat mereka melakukan kebajikan pengeluaran uang. Sementara Khalifah Ali Walid bin Abdul Malik telah menyampaikan catatan dan juga register yang sudah terjilid dan juga tidak dipisahkan dari transaksi sebelumnya. Masa pemerintahan di bawah kekhalifahan Abbasiyah, sistem akuntansi di pemerintahan Islam saat itu mencapai titik yang tertinggi, di mana akuntansi dibagi ke dalam beberapa jenis dan juga klasifikasi. Akuntansi dalam zaman ini diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama akuntansi peternakan, pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan juga pemeriksaan akuntansi atau Adapun konsep akuntansi syariah, yang pertama yaitu dasar-dasar akuntansi dalam Al-Quran. Yang kedua, tentang pemikiran-pemikiran akuntansi syariah. Yang ketiga, tujuan pendidikan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki filosofi. Filosofinya berdasarkan pada filosofi Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, akuntansi syariah memiliki konsep dan prinsipnya. Yang pertama, bertanggung jawab di dunia dan akhirat, keadilan, kejujuran, ketaatan pada syariat. Dan akuntansi syariah terdapat tekniknya banyak persamaan dengan teknik akuntansi konvensional. Akuntansi merupakan domain muamalah dalam kajian Islam, artinya diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Dalam pengembangan akuntansi syariah, manusia harus tetap mengacu pada syariat Islam yang ditentukan Allah SWT. Adapun pikiran-pikiran tentang konsep akuntansi syariah, menurut Grabin dan Karim pada tahun 1986, mereka memukakan kolonial model yang menyebut bahwa jika masyarakat Islam, maka mestinya pemerintahnya akan menerapkan syariat Islam dan mestinya teori akuntansinya teori akuntansi Islam. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tersebut memiliki akuntansi yang menekankan pada aspek sosial dan sistem zakat dan baitul mal yang tidak dikenal dalam akuntansi kapitalis. Lanjut ke landasan atau dasar Al-Quran, ada 3. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 282, yang kedua adalah surat At-Tahrim
3. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 282, surah Az-Zariyat ayat 49, dan surah Yasin ayat 36. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkannya apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya." Yang kedua ada surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." Yang terakhir ada surat Yasin ayat 36, "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."